Oke, Mas. Ya, siap. MPR sebagai pengawal ideologi Pancasila dan juga sebagai 4 pilar kebangsaan, MPR sendiri memaknai hari lahirnya Pancasila 1 Juni ini seperti apa, Pak? Silakan, Pak Hidayat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sugeng Dalu, Prof, dan kawan-kawan semuanya di Holopis Community. Ya. Baik, saya ingin koreksi saja ya. Kami tidak menggunakan istilah 4 pilar kebangsaan gitu. Itu istilah yang sudah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Kami menggunakan istilah baru yaitu 4 pilar MPR RI. 4 pilar MPR RI terdiri dari Pancasila. Ya. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja MPR sebagai lembaga negara yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan sosialisasi terhadap 4 pilar MPR RI ini, terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, tentu kami sangat berkepentingan dan sangat peduli dan sangat mendukung segala upaya untuk mensosialisasikan Pancasila, segala upaya untuk menciarkan Pancasila, segala upaya untuk mengingatkan kembali ya dan terus menguatkan komitmen untuk berpancasila. Salah satu diantaranya adalah dengan keluarnya Kepres nomor 24 tahun 2016 yang ditandatangani oleh Pak Presiden Joko Widodo. Yang dalam Kepres ini dalam poin menimbangnya jelas sekali disebutkan bahwa tanggal 1 Juni itu adalah satu rangkaian tidak terputus dari kegiatan untuk menghadirkan dan menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. 1 Juni, kemudian 22 Juni, kemudian 18 Agustus. Dia satu rangkaian yang tidak boleh diputus-putus dan tidak boleh dipisah-pisah. Itu saya kira sebuah penegasan yang penting untuk selalu juga diingatkan karena kadang-kadang ada salah paham juga. Ketika kemudian 1 Juni seolah-olah Pancasilanya Pancasila 1 Juni. Padahal kan betul ya Prof ya. Padahal kan tidak. Jadi dalam Kepres sendiri sudah tegas itu disebutkan poin-poin tentang kesinambungan antara 1 Juni dengan 18 Agustus ya. Dan memang sempat kemarin terjadi semacam kecelakaan ya Prof ya, karena dalam RUU-HIP itu sempat muncul itu di pasal 7 tentang Trisila, Ekasila itu kan mengacu kepada 1 Juni. Padahal bahkan Bung Karno saja yang sudah mengepalai dan atau menjadi ketua daripada Panitia 9 yang kemudian merumuskan tentang Piagam Jakarta bukan Undang-Undang Dasar yang itu adalah Pancasila yang nanti kemudian disepakati finalnya pada tanggal 18 Agustus. Bung Karno kan menjadi ketua Panitia 9, Bung Karno juga ketua PPKI. Ya. Tapi ketika beliau menjadi ketua, malah beliau tidak pernah mengungkit tentang itu bisa diperas menjadi Trisila, bisa diperas menjadi Ekasila, tidak pernah. Jadi beliau menyampaikan itu ketika beliau menjadi anggota di BUPK. Dan itu bukan keputusan, itu adalah usulan begitunya dan kemudian dirumuskan karena memang ada dua kubu yang pendapatnya demikian sangat diminati begitu ya. Kemudian disepakatilah dalam konteks kompromi menghadirkan Piagam Jakarta yang disebut juga sebagai gentleman agreement yang kemudian jadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Di alinea keempat di separuh akhirnya itu menyebutkan tentang dasar negara ya dasar negara ketuhanan tadinya dengan kewajiban, kemudian jadi ketuhanan yang Maha Esa, kemudian sila 2, 3, 4, 5-nya tidak mengalami perubahan. Jadi Bung Karno menerima Pancasila dalam rumusan finalnya tanggal 18 Agustus yang tidak lagi bisa diperas menjadi Trisila atau menjadi Ekasila. Jadi begitulah ideologi yang harus dipegangi oleh seluruh warga bangsa Indonesia. Dan itu juga yang ada dalam Kepres ya. Jadi satu, nomor 2 juga menimbang kepada Kepres itu sendiri, di mana kemudian Pancasila yang final itu adalah Pancasila yang 18 Agustus, maka juga penting untuk diingatkan karena sekali lagi ada kecelakaan kemarin. Dalam RUU-HIP itu kan sila pertamanya menjadi macam-macam, Prof. Kadang disebut ketuhanan yang Maha Esa, lebih banyak disebut sebagai ketuhanan saja. Kadang-kadang disebut sebagai ketuhanan yang berkebudayaan. Kadang-kadang disebut sebagai ketuhanan dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Lah itu kan Pancasila yang mana ini? Nah itu sempat kecelakaan itu sempat terjadi karenanya kami PKS gitu ya di DPR menolak keras karena itu ada penyimpangan terhadap Pancasila yang disepakati oleh bapak-bapak bangsa. Alhamdulillah akhirnya ditolak oleh PKS, oleh Partai Demokrat, oleh juga Legiun Veteran, oleh Pak Ati Sutrisno, oleh ormas-ormas
Islam, NU, Muhammadiyah, bahkan seluruh ormas keagamaan juga menolak, dan akhirnya pemerintah juga akhirnya menolak, dan RUU HIP ini kemudian tidak lagi menjadi prolegnas di DPR RI. Dan waktu itu sebenarnya menunggu juga suara dari BPIP, tapi sepertinya belum terdengar, Prof. Ya, mungkin masih disimpan. Gitu. Jadi sekali lagi kami sangat berkepentingan tentu dengan beragam event untuk kemudian menyegarkan kembali ingatan rakyat Indonesia, ingatan kolektif rakyat Indonesia akan dasar negara, akan Pancasila yang sesungguhnya sekaligus menghadirkan contoh kenegarawanan yang luar biasa. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Haryono terkait dengan bagaimana kemudian kita ini beragam-ragam, tapi kadang-kadang masih munculkan intoleransi, kadang-kadang masih memunculkan dalam tanda kutip ya perilaku-perilaku yang tidak menggambarkan tentang Pancasila itu sendiri. Tokoh-tokoh yang secara spesifik ya, kemudian bisa kita kerucutkan. Jadi panitia 9, jadi PPKI itu kan tokoh-tokoh yang luar biasa. Mereka sangat toleran, mereka sangat negarawan, mereka sangat intelektual, mereka sangat bertanggung jawab, mereka sangat visioner. Mereka bisa berkompromi. Keragaman itu tidak mereka buat menjadi faktor untuk membelah, gitu ya. Keragaman itu justru semuanya memberikan yang terbaik sehingga bisa menghadirkan jalan tengah, bisa menghadirkan kompromi menjadi Piagam Jakarta. Kemudian ketika diproklamasikan Indonesia dengan dasar Pancasilanya masih Piagam Jakarta, kemudian kan ada keberatan dari Indonesia Timur tuh tanggal 17 Agustus sore. Kemudian 18 Agustus bisa disepakati lagi 4 tokoh umat Islam, Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kaswan Singodimejo, dan Mr. Tauku Muhammad Hasan. Mereka menghadirkan kenegarawanannya, umat Islam menghadirkan hadiahnya, ada yang mengatakan pengorbanannya, mencoret 7 kata itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Toleransi yang luar biasa. Dan ini satu kenegarawanan yang menurut saya penting untuk difahami dan terus dikembangluaskan ya. Karena di antara tantangan zaman kita sekarang memang ada hilangnya kenegarawanan itu. Dengan mudah tadi yang Prof juga sampaikan, orang saling mengembangkan saling curiga, saling intoleran, dan kurang menghadirkan pembelahan di tengah masyarakat, dan bahkan menghadirkan banyak masalah yang sesungguhnya tidak sesuai dengan Pancasila, termasuk masalah korupsi itu. Kalau tadi Pak Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya ya terkait dengan beragam hal ya, dia sama sekali tidak menyinggung tentang masalah korupsi. Padahal sore hari tadi Pak Ketua KPK Pak Firly Bahuri tegas menyampaikan bahwa korupsi dan koruptor adalah pengkhianat utama terhadap Pancasila. Sila pertama dikhianati, sila ketiga, sila kelima semuanya dikhianati. Sila kedua ya. Dan karenanya beliau mengajak perang Badar melawan korupsi. Ini kan dahsyat ini sesungguhnya karena memang sangat-sangat disayangkan ya di era di mana kemudian bahkan terjadi COVID-19 malah korupsinya malah luar biasa ya. Bahkan bansos pun juga dikorupsi, bahkan rekan-rekan pernawiran TNI Polri juga dikorupsi juga. Asabri, korupsi terbesar di Indonesia kan ada di Asabri. Ini terjadi betul-betul ya di era reformasi, di era COVID-19 begitu ya. Tapi tadi tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Menurut saya harusnya itu sebagai yang dikatakan oleh Pak Firly Bahuri, harusnya itu juga jadi bagian yang diingatkan. Di antara tantangan zaman kita terkait dengan Pancasila, sebagai yang diingatkan oleh Prof tadi, bagaimana dia dilaksanakan, bagaimana dia menjadi laku, bagaimana dia tidak sekedar seremonial, bagaimana dia betul-betul menghadirkan sila pertama yang ketuhanan, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan keuangan yang Maha Kuasa dan jadilah korupsi. Ya. Sila keduanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kebiadaban gitu ya. Sila ketiga persatuan Indonesia, bukan pembelahan Indonesia, begitu seterusnya. Terima kasih. Pak Hidayat sendiri melihat tes wawasan kebangsaan ini seperti apa, Pak Hidayat? Karena kan begitu ramai sekali di media bahwa dikatakan tes wawasan kebangsaan ini sebagai upaya begitu untuk istilah kalau bahasa agak sedikit kasarnya gitu menyingkirkan gitu pihak-pihak tertentu. Nah, Pak Hidayat sendiri melihatnya seperti apa, Pak Hidayat? Ya, ini memang menjadi polemik yang cukup ramai ya, sehingga bahkan sebagian daripada calon ASN dari KPK itu kan ternyata juga adalah banyak yang non-Muslim ya. Sehingga kemudian mereka mengatakan, loh kami kan bukan Taliban, kami kan Saliban katanya. Jadi ini bagian-bagian dari yang saya kira memang ini permasalahan yang penting untuk dicermati dan disoroti ya. Dan saya sepakat dengan Prof bahwa harusnya memang tes wawasan kebangsaan itu
bukan untuk kepentingan politik tertentu, menyingkirkan politik tertentu, tapi betul-betul adalah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di setiap lembaga untuk betul-betul mempunyai wawasan kebangsaan yang kokoh dan kuat sehingga akan bisa meningkatkan kinerjanya. Dan kalau itu terkait dengan KPK, ya mestinya tadi disebutkan kejujuran itu yang paling utama, karena KPK pastilah terkait dengan berantasan korupsi dan itu ada isu kejujuran yang sangat-sangat dipentingkan. Dan tadi Prof juga menyampaikan tentang bagaimana Bung Hatta mengingatkan tentang 5 sila itu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sebagai landasan moralnya, yang kemudian akan memberikan landasan moral bagi sila kedua, ketiga, keempat, kelima yang disebut sebagai sila-sila yang terkait dengan masalah sosial politik dan lain sebagainya. Beliau juga pernah menyampaikan bahwa ibarat apa namanya mata air, maka sila pertama itu adalah mata air yang akan kemudian memberikan siraman penyegaran terhadap sila-sila berikutnya. Nah, kalau ini kemudian juga menjadi bagian dari yang dipentingkan dalam tes wawasan kebangsaan, pernyataan dari Bung Hatta yang pastilah benar ya, karena beliau adalah proklamator bersama dengan Bung Karno, gitu ya. Maka memang salah satu daripada yang diramaikan kemarin adalah bentuk pertanyaannya. Memang bukan di hafalannya, Prof, tetapi di dalam sebagiannya itu kok malah seperti gitu ya, sepertinya pertanyaan terkait dengan masalah keyakinan gitu ya, ada terkait dengan masalah jilbab gitu. Kalau anda berjilbab, bagaimana kalau Anda diminta melepaskan jilbab? Ya jawabannya tidak mau, dikatakan sebagai Anda egois, tidak mementingkan bangsa dan negara. Loh, Pancasila kan tidak mendikotomikan antara beragama dengan bernegara. Berjilbab bukan berarti tidak bisa melaksanakan perintah negara. Terlalu banyak bahkan atlet-atlet, termasuk atlet panjat tebing juara dunia yang mengharumkan namanya Indonesia itu berjilbab dan nggak ada masalah. Dan bahkan termasuk Gus Durian itu ada seorang perempuan wanita yang berjilbab dan beliau tidak ada masalah dengan ideologi Indonesia karena memang tidak ada pertentangan antara berjilbab dengan berpancasila. Lebih berat lagi ketika pertanyaannya tentang masalah silakan pilih. Kalau Anda diminta untuk memilih antara Al-Quran atau Pancasila, pilih yang mana? Tidak boleh pilihannya abu-abu atau pilihannya ada dua, harus satu saja pilihannya. Ini tentu satu hal yang mempertentangkan antara Al-Quran yang adalah agama Islam, kitab sucinya umat Islam, mayoritas mutlak bangsa Indonesia, kitab sucinya dari para founding fathers yang Muslim semuanya pasti kitab sucinya adalah Al-Quran. Tapi kalau dipertentangkan dengan Pancasila, lah para founding fathers yang mayoritas mutlaknya adalah Muslim, semuanya menerima Pancasila yang di dalamnya ada harmoni antara ketuhanan yang Maha Esa dengan persatuan Indonesia, dengan kemanusiaan adil dan beradab, dengan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, dengan kerakyatan, sila yang keempat, kerakyatan dipindah hikmat, kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Nah, harusnya pertanyaan semacam ini kan tidak muncul, tetapi malah muncul dan kemudian membenarkan terkait dengan beragam isu-isu yang tadi ada tentang penyingkiran kelompok tertentu, padahal juga ada yang saliban juga. Jadi ini satu hal yang menurut saya dari sisi wawasan kebangsaan Pancasila menjadi bermasalah. Karenanya saya setuju dengan Prof. Haryono tadi, mestinya BPP juga mengingatkan gitu, jangan sampai pertanyaannya justru hal-hal yang kemudian malah menggambarkan wawasan kebangsaan yang bermasalah. Seperti pertanyaan tentang tadi dikotomikan antara Anda pilih Al-Quran atau pilih Pancasila. Karena Pancasila sendiri pastilah sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Al-Quran sendiri pasti kemudian juga mengakomodasi nilai-nilai kebaikan yang semuanya ada di dalam Pancasila. Jadi hal-hal semacam ini yang harusnya tidak menjadi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menghadirkan hasil akhirnya lulus atau tidak lulus. Jadi mestinya sekali lagi wawasan kebangsaan yang dijadikan sebagai ajang untuk tes itu betul-betul wawasan kebangsaan yang disiapkan oleh pihak-pihak yang betul-betul ya netral, teruji, negarawan, ya tidak mempunyai agenda-agenda politik tertentu gitu ya untuk kemudian mementingkan kekuasaan untuk kemudian menyingkarkan kelompok-kelompok yang tidak disukai. Dan apalagi Pak Jokowi sendiri kan juga menegaskan bahwa sesungguhnya yang harus diikuti adalah apa yang diikuti sama Mahkamah Konstitusi dan tes wawasan kebangsaan itu hanyalah salah satu dari instrumen untuk kemudian menghadirkan dalam tanda kutip pemilihan. Kalau kemudian ada yang dianggap belum katakanlah belum lulus begitu kan tetap masih bisa dilakukan pembinaan, komunikasi karena Pancasila adalah persatuannya, tidak kemudian menegasikan dan menghabisi dan apa namanya memecat gitu. Tapi
bagaimana sumber daya manusia yang sangat banyak dan sangat lama dan sebagainya diyakini sangat profesional dalam melawan korupsi, tapi kemudian karena beragam framing kemudian malah menjadi bermasalah. Jadi menurut saya mestinya tes wawasan kebangsaan betul-betul sesuai dengan wawasan kebangsaan bangsa Indonesia. Pancasila tidak mengadu domba antara agama dengan Pancasila, justru tegas dikatakan bahwa sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa yang merupakan pengorbanan atau hadiah umat Islam kepada bangsa Indonesia supaya Indonesia tetap kokoh dan kuat, tidak pecah belah akibat daripada penolakan daripada Indonesia Timur. Dan harus juga diingatkan bahwa pada waktu itu Ki Bagus Hadikusumo menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan yang Maha Esa adalah tauhid, adalah akidah. Itu artinya bahwa Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dengan Al-Quran itu bukan hal yang dipertentangan, bukan hal yang penting untuk kemudian dijadikan sebagai ajang pilihan, Anda harus memilih satu di antara yang lainnya. Keduanya adalah nilainya menguatkan, sejajar, menghadirkan hal-hal yang kemudian membawa kepada kebaikan bagi pribadi, bagi bangsa, bagi negara, dan dalam konteks yang kita sepakati, tentu itu adalah Pancasila yang nilai-nilainya tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan agama, tentu dalam konteks ini apalagi agama Islam yang diyakini oleh mayoritas penduduk bangsa Indonesia, yang sekali lagi juga mayoritas anggota BPUPK, anggota Panitia 9, anggota PPKI juga adalah orang-orang yang beragama Islam, sehingga aneh kalau kemudian masih dipertentangkan antara Islaman dengan Pancasila, antara Al-Quran dengan Pancasila. Pak Hidayat, kalau saya mengutip pernyataan Bung Karno yang menegaskan bahwa peranan Pancasila sebagai ideologi di tengah hancurnya ideologi-ideologi besar lainnya di negara-negara dunia. Nah, ini apakah pernyataan Bung Karno ini merupakan suatu upaya yang strategis gitu Pak untuk lebih membumikan Pancasila, menonjolkan Pancasila di kedudukan ideologi dunia? Ya, baik, terima kasih. Jadi Bung Karno adalah sosok yang luar biasa ya, dan bahkan beliau dengan lantang dan beraninya mengkampanyekan Pancasila dalam sidang umum PBB yang beliau hadiri. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Haryono, ya banyak pihak di luar negeri yang sangat kagum dengan Pancasila, termasuk ketika saya menyampaikan pidato di markas PBB di Jenewa 1 bulan sebelum COVID-19 tahun yang lalu. Saya sampaikan pidato itu pakai bahasa Arab, Prof. Jadi mungkin kali ini Pancasila dipidatokan pakai bahasa Arab gitu, dan di PBB, di PBB yang di Jenewa. Dan saya sampaikan tentang Pancasila yang juga bisa menjadi salah satu ideologi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi masalah radikalisme, terorisme, ekstremisme, maupun juga laku-laku yang tidak sesuai dengan kemanusiaan pada tingkat global. Jadi Bung Karno sesungguhnya mengkomunikasikan, mengkampanyekan tawaran Indonesia yang memang amat sangat menarik, dan sekaligus juga dalam dirinya ada rangkuman ya terhadap beragam ideologi yang berkembang di tingkat dunia, bukan sekedar teokrasi atau komunisme, tetapi menghadirkan ketuhanan yang Maha Esa, di mana kemudian ada nilai ketuhanan yang diakui, tapi bukan menjadi negara agama, tapi jelas bukanlah negara komunis ya, karena memang kalau kita lihat dari nama-nama anggota BPUPK, PPKI maupun juga Panitia 9 tidak ada yang berafiliasi pada Partai Komunis. Bahkan nanti kita lihat bahwa ketika terjadi pemberontakan PKI tahun September tahun 48, di situ tokohnya yang muncul adalah Amir Syarifuddin maupun juga Musso. Kedua nama ini tidak ada dalam anggota BPUPK maupun anggota Panitia 9 maupun juga PPKI. Jadi ideologi Pancasila itu sendiri memang rangkuman dari beragam ideologi yang ada di dunia dan juga ada di Indonesia tentu saja, tapi sekaligus juga menghadirkan kekhasan Indonesia. Jadi kalau kemudian tadi Bung Karno menyampaikan tawaran tentang Pancasila sebagai ideologi yang kemudian hidup dan terus bisa memandu kehidupan berbangsa bernegara dan hubungan internasional, saya kira pada tingkat itu beliau sangat benar gitu ya. Dan apalagi kalau kemudian tadi ditegaskan oleh Prof. Haryono, bagaimana kemudian seluruh ide luhur itu harus diperjuangkan dengan cara-cara yang luhur. Dan di antara cara yang luhur itu adalah keteladanan dari para penyelenggara negara, keteladanan dari para mereka yang mendapatkan amanat untuk mengelola negara, baik itu di eksekutif, di legislatif, maupun juga di yudikatif.
Nah, pada tingkat inilah saya kira tantangan itu memang tidak pernah selesai ya. Karenanya ketika saya menjadi ketua MPR tahun 2004-2009 dan pada waktu itu kami mendapatkan amanah dari undang-undang untuk melakukan sosialisasi terhadap putusan MPR setelah amandemen pada era reformasi, kami mengkomunikasikan kepada Presiden SBY bahwa masalah yang sangat penting, sangat mendasar dan sangat besar ini tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh MPR. Karenanya kami minta agar eksekutif presiden dan seluruh jajarannya melakukan apa yang juga dulu dilakukan oleh Pak Harto pada zamannya, tentu bukan Orde Barunya, bukan otoritarianismenya, tetapi bagaimana menghadirkan sebuah tanggung jawab bersama, tanggung jawab yang besar melalui kewenangan yang besar, ya didukung oleh fasilitas yang memadai, baik dari sisi struktur maupun juga dari sisi anggaran. Dan waktu itu Pak SBY menyepakati dengan mengeluarkan instruksi Presiden untuk mendukung kegiatan sosialisasi. Nah, pada periode yang lalu ketika saya menjadi wakil ketua pada zaman Pak Zulkifli Hasan, kami menyampaikan pada Pak Jokowi agar eksekutif mengambil peran untuk melakukan sosialisasi ataupun memasyarakatkan terkait dengan masalah Pancasila ini dan juga Undang-Undang Dasar dan seterusnya. Beliau merespon dengan kemudian terbentuklah akhirnya bernama GPIP ini. Jadi memang ini betul-betul penting untuk dikerjakan secara keras ya dengan keteladanan yang secara maksimal dengan pimpinan-pimpinan yang tidak sekedar mediocre yang tadi diingatkan oleh Prof kita, betul-betul pimpinan-pimpinan yang bisa juga melanjutkan ya karisma, intelektualisme, wawasan kenegarawan yang dicontohkan oleh Bapak bangsa baik dari kalangan nasionalis ya, Bung Karno, Bung Hatta dan seterusnya, maupun dari kalangan agamawan yang nasionalis di kalangan Islam seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Agus Saidi Kusumo, Kiai Haji Karmu Takir, Haji Agus Salim, maupun juga dari kalangan yang non-Muslim seperti Ahmad Ramais dan lain sebagainya. Nah, ini penting untuk terus disegarkan ya, untuk kemudian bisa menghadirkan pola hidup yang rukun, gotong royong, pola hidup yang tidak saling mencurigai, pola hidup yang saling memberikan kontribusi terbesar untuk bisa memunculkan keunggulan-keunggulan yang dulu sudah dirumuskan oleh bapak-bapak bangsa. Sehingga memang baik pembukaan Undang-Undang Dasar maupun Pancasila itu menggambarkan betapa Indonesia memang bukan didirikan oleh orang-orang yang wawasannya sempit ya, atau oleh orang-orang yang kemudian tidak punya visi ke depan yang luar biasa. Sebaliknya Indonesia ini didirikan melalui tokoh-tokoh yang wawasannya sangat luas, kajiannya sangat luas dan sangat mendalam, dan kecintaannya pada bangsa dan negara juga sangat luar biasa. Sehingga karenanya tidak ragu mereka membicarakan tentang dan menyepakati tentang bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan karenanya segala bentuk penjajahan harus dinyahkan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan prinsip pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan karenanya Indonesia selalu membela perjuangan Palestina dan menolak penjajahan Israel. Kemudian juga menjadi tidak aneh kalau kemudian selain daripada negara dihadirkan untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, tapi juga untuk terlibat di dalam menghadirkan perdamaian yang abadi, ketertiban dunia yang didasarkan pada perdamaian yang abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial. Ini kan satu visi yang sangat luar biasa yang menggambarkan tentang bahwa dari dulu pun sesungguhnya karenanya para tokoh bangsa sudah sangat memahami bahwa Indonesia tidak mungkin menjadi seperti katak dalam tempurung, menutup diri dan tidak berkomunikasi. Transnasionalisme itu bagian-bagian yang tak terhindarkan, bahkan sudah dilakukan pada zaman kemerdekaan dahulu. Tapi pastilah transnasionalisme yang menghadirkan justru peningkatan kualitas kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara, dan bukan transnasionalisme yang menghadirkan masalah bagi bangsa Indonesia. Seperti komunisme juga transnasionalisme yang sangat bermasalah. Termasuk juga radikalisme yang kemudian menghadirkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila juga pasti bermasalah. Termasuk Zionisme juga adalah bentuk transnasionalisme yang juga bermasalah karena Indonesia yang mendukung perjuangan Palestina tentu menolak penjajahan Israel. Zionis tentu adalah yang justru ideologi yang dipakai oleh Yahudi untuk kemudian menjajah Israel. Jadi kalau ada yang kemudian mendukung penjajahan Israel terhadap Palestina, dia terpapar dengan transnasionalisme radikal dari kalangan Zionis. Jadi ini bagian-bagian yang menurut saya penting untuk terus kita kawal dan kita cermati ya, sehingga dengan demikian maka Pancasila yang telah disepakati demikian luar biasa oleh bapak bangsa dari beragam latar belakang itu, latar belakang agama, latar belakang profesi, latar belakang organisasi, latar belakang suku, dan kemudian menghadirkan kebersamaan untuk kemudian bisa membawa kepada sekali lagi hadirnya Pancasila yang bisa kita wariskan kepada generasi akan datang untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan zaman pada masanya masing-masing.
Dan kalau kita rujuk ke dalam 5 butirnya Pancasila, memang mempunyai pijakan-pijakan yang kokoh dan kuat untuk bisa dijadikan sebagai rujukan untuk Indonesia tetap eksis dan bahkan eksis dalam kualitas yang unggul, yang unggul, yang diunggulkan begitu ya. Asalkan memang betul-betul difahami dengan baik dan benar, dilaksanakan dengan baik dan benar, dan terus dikembang luaskan secara baik dan benar, menghadirkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu, dan karenanya tidak menghadirkan pembelahan di antara warga bangsa, supaya kemudian pada ujung akhirnya akan bisa menghadirkan bangsa yang kokoh dan kuat, yang adil dan makmur, yang karenanya bisa tetap eksis di zaman kapanpun, bisa mengatasi tantangan zaman kapanpun, karena sekali lagi ada sebuah harmoni di tingkat para pemimpin memberikan keteladanan, di tingkat para rakyat, kemudian mereka betul-betul merasakan bahwa kehadiran mereka sebagai rakyat adalah kehadiran dalam konteks untuk menguatkan eksistensi bangsa dan negara, karena mereka mendapatkan bukti bahwa Pancasila betul-betul difahami dengan baik dan benar, dilaksanakan dengan baik dan benar, dan kemudian diwujudkan dalam kegiatan berbangsa dan bernegara secara baik dan benar juga. Pak Hidayat, silakan mungkin Pak closing statement-nya dan pesan-pesannya dalam hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Baik, tentu ketika kita memperingati hari lahir Pancasila, harapannya tentu kita disegarkan kembali tentang bagaimana idealita dan idealisme daripada berpancasila, sebagaimana secara laku, secara keteladanan, secara proses telah dicontohkan dengan begitu luar biasa oleh para founding fathers kita, anggota BPUPK, anggota Panitia 9, anggota PPKI yang mereka beragam-ragam, termasuk ya harus juga disebut bahwa mereka adalah orang-orang yang beragama dengan agama yang beragam-ragam, masuk para kiai dari ormas-ormas Islam maupun juga dari partai-partai Islam. Dan ketika kemudian tadi disampaikan bahwa pada periode belakangan ini, pada era reformasi ini, kemudian generasi milenialnya ada 10% atau berapapun yang kemudian dalam tanda kutip setuju untuk digantikannya Pancasila dengan ideologi yang lain, tentu kita sangat prihatin ya. Sekalipun juga memang harus juga dikaji lebih mendalam. Yang dimaksud dengan ideologi yang lain itu ideologi apa sesungguhnya? Karena banyak hal yang penting untuk terus dilakukan kajian yang lebih dalam, karena seringkali yang muncul juga adalah salah paham. Gitu ya. Karena faktanya yang kemudian mencuat di akhir-akhir ini, justru ada ideologi-ideologi yang terkesan menjadi anti agama gitu, Prof. Misalnya kemudian tiba-tiba ada kamus sejarah Indonesia gitu ya, yang kemudian dengan sangat gamblang di jilid pertamanya tidak menampilkan Kiai Haji Hashim Asyari, Kiai Haji Wahid Hashim sebagai mereka-mereka yang membangun, yang menginisiasi pembangunan bangsa. Yang disebut malah ada Semaun, ada Muso, ada Amir Syarifuddin. Dan tidak disebut juga misalnya Kiai Haji Mas Mansur misalnya. Jadi termasuk juga Mr. Salim Prawira Negara yang menyelamatkan Indonesia dengan PDRI-nya. Misalnya juga kemudian kemarin hilang juga itu frasa agama, Prof, di dalam peta jalan pendidikan Indonesia tahun 2020-2035. Mereka mengelak dengan mengatakan itu masih draft. Loh, harusnya kalau setingkat kementerian draft itu ya sudah harus benar masuk draftnya. Kalau draftnya bermasalah dan tidak dikoreksi, akhirnya juga akan menjadi salah. Dan itu diperbaiki lagi. Saya kemarin Prof yang tadi Prof ingatkan tentang pentingnya pelajaran Pancasila dan kewajiban pelajaran Pancasila. Tapi kan malah terjadi kemarin Prof, ada PP yang sudah ditandatangani terkait dengan masalah pendidikan nasional, yang justru kewajiban pendidikan Pancasila hilang. Justru pendidikan bahasa Indonesia hilang. Justru tentang, bukan hanya itu saja, yang hilang ternyata juga tentang pentingnya iman, takwa, dan akhlak mulia. Hilang juga Bro. Jadi ini ideologi apa yang sesungguhnya sedang akan berlaku dan diberlakukan dan diinginkan untuk mengganti Pancasila? Karena memang bagian-bagian menurut saya perlu kita lebih arif lagi untuk melihat fakta-fakta yang ada di lapangan, Prof-nya, dan yang melakukan itu adalah kalangan elit malah yang mestinya menjadi teladan yang tadi menghadirkan berpancasila dengan baik dan benar. Termasuk nyuwun sewu, Prof, terkait dengan masa pemilihan presiden, nggak ada sesungguhnya itu khilafah, Prof. Jadi kalau ada yang mengatakan itu khilafahnya beda, yang memakai ideologi khilafah, Prof, itu mereka nggak mikir tentang pemilu, Prof. Mereka nggak mikir pemilu, nggak mikir tentang presiden, karena bagi mereka pemilu dan pilpres, partai politik, demokrasi semuanya kufur. Jadi mereka nggak ada di situ. Jadi pastilah bukan karena ideologi khilafah, tapi ada memang yang melakukan pembenturan, dan kami tahu persis itu sejarah sejak kapan gitu ya.
Dan disayangkan ini terus dibiarkan terjadi. Padahal Pancasila jelas harusnya kalau kita betul-betul serius menjadikan Pancasila sebagai laku, harusnya betul-betul yang tadi diingatkan oleh Bung Hatta, ya dimulai dengan sila pertama yang menjadi landasan moral, yang menjadi landasan spiritual untuk kemudian menyinari sila-sila berikutnya, sehingga tidak terjadi perilaku yang tidak manusiawi, tidak adil, dan tidak beradab. Tidak terjadi perilaku yang justru teriakannya aku Pancasila, tapi membiarkan terus pembelahan warga bangsa, dan bahkan UKP, kelompok kriminal bersenjata di Papua, ya tetap saja kemudian bisa berlaku dan tanpa ada koreksi yang menyelesaikan masalah. Jadi sekali lagi memang kita penting untuk betul-betul melakukan kejujuran gitu ya, untuk betul-betul menjadi keteladanan. Sebelum kita minta yang lain, saya sepakat dengan Prof untuk semuanya menjadi teladan di dalam berpancasila yang baik dan benar. Dan sebelum kita menuntut rakyat, memang harusnya para pejabat di tingkat apapun ya, di level manapun, di rumpun kekuasaan manapun, ya betul-betul harus menjadi teladanan. Dengan cara itulah maka orang akan mengatakan ya memang kita wajar untuk diminta dengan Pancasila karena kita melihat para pemimpin yang betul-betul konsisten dengan Pancasila. Dan saya yakin ya, tadi diingatkan oleh Prof, bangsa Indonesia bukanlah kumpulan daripada masalah, kumpulan daripada gagal, kumpulan daripada tidak berkualitas, tapi bangsa kita membuktikan bahwa kita adalah bangsa yang berkualitas, bangsa yang kokoh dan kuat, bangsa yang bahkan bisa merdeka dengan perjuangannya sendiri, bukan karena diberi, bangsa yang bisa menghadirkan kesepakatan Pancasila. Itu dahsyat loh. Kalau kita lihat latar belakang tokoh-tokoh kita yang begitu luar biasa, pendidikan dari Belanda, dari Al-Azhar, dari Mekah, pendidikan di Belanda, pendidikan umum di Belanda, pendidikan pesantren, latar belakang beragam-ragam. Tapi mereka bisa bersatu dan kemudian bisa menyepakati Pancasila. Termasuk para sultan. Kita masih ingat bahwa Indonesia ini sebelum merdeka, isinya adalah sultan-sultan kesultanan yang dijajah oleh Belanda. Tapi lihat para sultan itu. Sultan Hamengkubuwono, Sultan Syarif Qasim, Sultan Hamid Al-Ghazali kedua. Maka Sultan Hamid Al-Ghazali kedua lah yang menciptakan lambang burung Garuda Pancasila. Ya, termasuk juga dengan lambang semboyan dan simbol-simbolnya. Sila pertama simbolnya adalah bintang emas segi 5, kemudian sila kedua simbolnya adalah rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, sila kelima padi dan kapas. Itu kan yang menghadirkan seorang sultan yang syarif, yang habib, ya pimpinan Kesultanan Pontianak yang kemudian tanpa babi bu seperti Sultan Jogja, Sultan Siak dan lain bergabung dengan Indonesia. Ini kan kenegarawanan yang luar biasa. Jadi saya berharap bahwa betul-betul kita arif bijaksana, jangan mudah juga melakukan framing, jangan mudah kemudian juga melakukan pembenaran terhadap hal yang memang tidak benar, termasuk tadi harus dicari betul yang dimaksud dengan ideologi yang lain itu yang mana, karena kita melihat bahwa NU dan Muhammadiyah yang dari dulu mendukung Indonesia merdeka, tetap saja yang Muhammadiyah yang mendukung Indonesia merdeka, dan mereka tetap yang adalah mayoritas. Indonesia yang kemudian dari para raja dan para sultan yang kemudian rela menyerahkan kesultanannya bergabung dengan Indonesia, mereka tetap sama juga dengan Indonesia. Jadi saya kira memang bagian-bagian yang menantang kita semuanya gitu ya, untuk bisa menjadi keteladanan di dalam menghadirkan Pancasila, mengatasi tantangan-tantangan zaman. Dan saya sepakat dengan Prof. Haryono, pentingkan kerja yang lebih keras lagi, kerja yang lebih ikhlas lagi untuk betul-betul menghadirkan Pancasila sebagai bukan hanya warisan, tetapi yang bisa kita wariskan kepada generasi akan datang, menghadirkan Indonesia emas, Indonesia yang kemahri pahloh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Indonesia yang betul-betul menghadirkan cita-cita proklamasi dan sekaligus juga cita-cita reformasi. Demikian Pak, terima kasih.